Iya baik, selamat siang Mance Bice dulur-dulur dimanapun berada. Waduh ini sudah weekend. Ini biasanya weekend sudah dengan segala perencanaan kegiatan yang bakal Mance Bice habiskan waktunya. Mungkin salah satunya dengan banyak wisata kuliner ya. Dan kalau ngomongin wisata kuliner di Palembang ini sudah Nusantara ya, makanan-makanannya ada apa tuh? Ada sate Jawa, sate Padang juga ada. Dan juga termasuk juga ada sate Madura ya, dan belum lagi makanan-makanan khas Nusantara juga ini mudah kita dapatkan di Palembang. Nah, termasuk di teras UMKM di siang ini di edisi Sabtu tanggal 24 Januari 2026. Ini kalau yakin Mance Bicanya pasti juga menjadi salah satu penggemar makanan yang siko ini. Waduh, Mance Bica ini aromanya ya. Bener-bener mancing kita tuh jadi pengen langsung cobain. Oke, dan supaya Mance Bicanya tidak penasaran, ini kita bakal langsung kenalan terlebih dahulu dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Perempat FM Palembang. Ini ada Uda Dedi. Halo, selamat siang Duda Edi, apa kabar? Halo, selamat siang. Sehat ya? Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh ini apa namanya tuh hidangannya luar biasa Mance Bice ya. Yang sudah ada di depan Uda Dedi. Tapi sebelum kita ke makanannya, kita pengen kenalan dulu. Uda Dedi ini memang sudah berkecimpung di dunia kuliner ini sudah sejak kapan tuh? Yo iya. Makasih Bang Ilham. Assalamualaikum sahabat RRI ya. Sahabat budaya juga. Sahabat budaya. Kami pelaku UMKM makanan tradisional nih. Kebetulan kami bergerak di bidang kuliner, terutama sarapan Minang itu di tahun 2021. Oh, 2021 ya. Sudah 5 tahun lah. Sudah 5 tahun. Dan ini konon katanya ya sesuai dengan tema kita ini. Kalau Uda Dedi ini dulunya malah justru salah satu petinggi bank yang ada di Palembang atau di kota lain tuh? Masya Allah. Aduh, malu. Jadi kita flashback sedikit lagi ya. Oke. Sebelumnya saya ada pernah kerja memang di salah satu BUMN. Totalnya tuh masa kerja saya 16,5 tahun. Waduh, lama sekali ya. Untuk memang mayoritas saya berdinas di Palembang. Cuma terakhir saya dapat promosi waktu itu di Palu, Sulawesi Tengah. Oh, pindah ke Palu ya? Iya, Sulawesi Tengah. Oke. Seperti itu. 16 tahun setengah itu bukan waktu yang singkat ya. Iya. Tentu banyak sekali pengalaman dan lain sebagainya. Tapi ini bertolak belakang dengan kuliner ya. Benar. Kalau tadi di kantor gitu ya dengan segala tugas seperti ya lebih banyak di komputer gitu ya dengan laporan-laporan begitu. Dan kalau di kuliner ini memang bukan dunia baru untuk Uda Dedi, atau memang sebelumnya udah pernah di kuliner sebelum di gitu. bank? Iya, memang keputusan waktu itu resign dari bank yang ya bank terbesar lah di Indonesia ya. Keputusan yang sangat menantang sebenarnya, Bang. Ya. Nah, kebetulan juga ini bawaan nekat kali ya, itu nggak ada background kami di kuliner. Waduh, ini ya. Jadi, tapi bisa berani tuh. Iya, kami yakin sama istri, Bismillah, insya Allah kalau misalnya kita melangkah, yakin bahwa niatnya baik, Allah akan kasih jalan kalau kita ikhtiar dan konsisten. Nah itu. Jadi Mance Bice harus niat dulu, nawaitu dulu, yakin dulu, insya Allah akan ada jalannya ya udah ya. Benar, insya Allah. Ini tentu apa sih ya mendorong Uda Dedi yang akhirnya meninggalkan dunia kantor dan akhirnya fokus ke kuliner ini, apa nih alasannya? Kita pengen kepo. Oke. Di awal-awal memang cuma sharing, saya ada usaha yang lain selain kuliner. Cuma waktu itu di akhir COVID di 2021 ya. Sampai katanya ini Pak Dedi sampai yang ngomongnya ekstrimnya gila gitu. Kok resign dengan posisi memang di posisi yang paling ya lagi tinggi yang banget. Banyak orang tuh pengen di posisi itu ya. Sangat gitu. Nah, kondisi COVID loh saat ini, tapi lo resign itu dengan kondisi ekonomi yang kurang baik waktu itu. Tapi kami masih ada pembatasan keluar rumah waktu itu masih ya. Tapi Bismillah, nggak tahu karena yakin Allah kasih kemudahan kalau kita niat. Kami bukanya malah jadi
cuma ngemper di pedagang kaki lima gitu di Konsepnya ya. iya di sebelah trotoar aja. Di depan toko-toko gitu. Jadi cuma buka 2 meja yang jualannya cuma 3 item. Apa aja tuh yang di awalnya? Lontong nangka, lontong padang yang gulai nangka, gulai pakis sama nasi goreng padang. Waduh itu ya, 3 menu itu yang punya sejarah ya kayaknya ya untuk perjalanan di dapur Neka ini ya. Iya, luar biasa. Dari yang tadi yang ya tanda kutip pejabat seperti itu, duduk saya sebagai kasir di pinggir jalan yang tidak bertenda sama sekali, beratapkan langit. Wah, jadi ini pasti kita yakin untuk yang mendengarkan sudah berimajinasi begitu ya. Kok bisa pas itu ya. Ini merupakan keputusan ya Bang ya. Atau udah ya. Dimana dalam kehidupan ini memang kita seringkali ada 2 pilihan ya. Benar. Ada pasangan hitam dan juga putih, ada pasangan apa lagi tuh hujan dan juga panas, dan termasuk juga keputusan udah Dedi dalam mengambil langkah ini kita yakin ini merupakan suatu keputusan yang berat pasti. Sangat. Dan juga keputusan terbaik juga ya. Insya Allah. Nah setelah akhirnya mengambil langkah dengan sangat yakin dan terbukti sampai dengan 2026 ini untuk dapur Neka masih eksis. Alhamdulillah. Dan untuk Anda yang sering melintas di kawasan Jalan Sukabangun 2 Palembang, ini pasti sudah tidak asing lagi ya di mana tempat dapur Neka ini. Pokoknya kita tuh kalau pagi ya, termasuk saya juga, makanya tadi waktu udah Dedi baru pertama kali datang nyebuti Sukabangun 2, ya mungkin nggak ya yang pakai topi dan juga rame pembeli, ternyata benar Monce-Bece. Ini bentuk dari ketekunan dan juga keyakinan itu tadi ya. Dan akhirnya adanya dapur Neka. Nah kalau kita ke dapur Neka ini pemilihan nama mungkin. Neka ini punya filosofi atau muncul aja gitu sepintas? Iya. Mungkin kami berdua ini kenapa dapur dulu ya, kenapa dapur. Mungkin saya sama istri itu orangnya biasa aja gitu Bang. Dapur kayaknya lebih mewakili ya lebih proses masak homey gitu. Masakannya masakan rumahan, ya dapur aja deh sederhana. Tapi kayaknya kesan dapur itu bagus gitu secara bisnis waktu itu dapur lagi naik juga kan. Sederhana tapi elegan menurut kami. Nah, kalau Neka sendiri adalah nama istri. Oh, nama istri diambil di situ ya. Neka itu adalah Uni Eka. Oh, singkatan tuh. Uni Eka yang juga orang Padang juga Uni kita ya. Jadi pengambilan namanya tuh di Uni Ekanya itu tadi ya. Kalau nama saya kayaknya nggak terlalu menjual kayaknya. Banyak kok nama Dedi yang sukses gitu, termasuk udah Dedi juga di dapur Neka ini tadi ya. Oke, dan akhirnya dengan istri pasti pada saat di awal itu apa nih momen perbincangan yang paling diingat mungkin Bang? Ini udah apa tuh? Yang paling diingat yang pertama waktu keputusan resign. Oh iya, sebelumnya siapa yang punya kekeh? Kayaknya ayo deh kita kayaknya beralih aja nih. Dua-duanya. Oh, dua-duanya sama ya si Bang ya. Iya, dari 2016 sebenarnya kita. Oh, dari keputusan 2016. akhirnya di 2021. Oh, lumayan lama ya, 5 tahun ke depan. Sampai saudara-saudara bilang gini ke istri, godaannya kalau saya sudah insya Allah kuat ya, istri. Eka lu sudah ada jabatan, lu ada dijemput kemana-mana, lu ada drivernya. Bener. Lu ke bandara, lu ada yang jemput gitu ya, katanya. Lu udah jadi nyonya katanya di sini. Orang susah dapat jabatan ini. Tapi istri saya bilang apa? Enggak apa-apa. Asal saya sama suami bisa bimbing anak setiap hari di rumah. Oh, jadi itu ya Bang ya, waktu dengan atur lebih banyak gitu. Di mata orang nggak apa-apa, kami mungkin secara prestis akan turun, tapi insya Allah Allah tahu kami kasih yang terbaik untuk anak-anak. Tapi itu keputusan masing-masing ya, beda pasangan beda. Benar. Pemikiran mungkin pemikiran pertimbangannya juga ya. Itu menurut pertimbangan kami berdua. Dan alhamdulillah itu memang menjadi keputusan yang luar biasa nih Monce-Bece. Dan untuk kalau di awal memang sibuknya berdua aja ya Bang ya? Itu udah ya, cuma sama Uni aja ya? Luar biasa, tanpa pengalaman, tanpa belajar koki, kami harus jumpalitan. Dapat order pertama kali waktu itu 40 box, cuma nasi uduk, cuma 40 box, kami bangun jam 12 malam nyiapin. Jam 12 Seru malam. banget, padahal kalau sekarang ya udah deh. Bener. Yang kalau dulu tuh kan pokoknya semuanya praktis ya. Gitu. Kalau sekarang ini butuh ya, apalagi di awal kan, jadi benar-benar yang
apa ya, keyakinan itu kayaknya semakin bertambah ya udah. Pada saat Alhamdulillah. ada orderan 40 tadi yang Benar, masuk. benar. Itu yang pertama kali apa nih? Langsung ke menu apa yang dipesan? Waktu itu lontong Padang sama nasi uduk. Oh, lontong Padang sama nasi uduk. Nah, lontong gulai nangka itu dari boleh state merek yang order nggak? Apa tuh? Enggak ya? Dari bank juga, dari Bank Bank juga. Mandiri. Oh, Jadi saya lihat responnya juga langsung bagus. Iya. Akhirnya kesininya semakin ya alhamdulillah semakin Jangka banyak. panjang ya. Semakin banyak. Jadi langganan kalau kata orang tuh ya. Alhamdulillah sampai sekarang ini. Oke, baik. Dan ini mungkin nggak menjadi suatu pertanyaan yang memang menginspirasi, kita yakin menginspirasi banyak pendengar kita juga ya. Apa nih Bang yang membedakan ketika menjabat sebagai salah satu petinggi di bank sampai akhirnya ini punya usaha kuliner, tentu ada bedanya masing-masing ya. Oke. Boleh kita tahu itu apa? Siap. Yang pertama bedanya prestis. Aha, Kalau persisnya kerja dulu di perusahaan sebelumnya itu semuanya dilayani. Iya. Kita butuh apa dilayani. Butuh kemana ada driver yang ini. Mau keluar kota ada yang nyiapin hotel sama Tempat-tempat gitu ya. Tiketnya. tiket maunya jam berapa Wah. saya sih tinggal WA aja gitu. Waduh. Nah, kalau di tapi gitu ya karena itu hati ya perasaan yang membedain ya itu enak. Saya nggak ngomong nggak enak banget sebenarnya, fasilitas sangat lengkap. Saya udah dapat mobil juga dari perusahaan itu. Kurang apa lagi ya sebenarnya ya, gitu. udah ya. Nah itu enak banget. Cuma saya nggak lihat perkembangan anak saya harian gitu. Oh gitu. Jadi bedanya lagi ke sini, saya pikir kalau misalnya saya terus lanjut, saya besarin perusahaan-perusahaan, mohon maaf orang lain. Benar. Ini walaupun saya cuman jualan lontong di pinggir jalan, tapi saya coba bangun perusahaan saya sendiri, walaupun itu kecil gitu. Saya yakin abis ini saya mau jadi kayak Sandiaga Uno deh, saya pikir. Iya benar. Dulu. Sombong banget ya, cita-cita boleh Gak lah apa-apa, ya. karena itu memang menjadi acuan kita Bang. Iya. Sama kayak Bob Sadino ya, yang kalimatnya sekecil apapun usahamu, kamu adalah bosnya begitu ya. Ya, benar seperti itu. Nah jadi di awalnya itu sebenarnya sedih. Kenapa tuh? Karena di awal yang prestis tadi, karyawan benar-benar. kita bawaan mungkin banyak ratusan. Kayak malah berubah ya. langsung gitu, ya udah ya. Itu kita ngerjain sendiri, bantu belanja, bantu masak, cuman dagang kaki lima, sampai titik baliknya sebenarnya waktu saya beberapa kali dimarahin tukang ojek. Yang GoFood Tahu nggak itu nih ya. tukang ojeknya bahwa dulu malah ini yang suka apa nih memberikan banyak untuk anak buahnya gitu ya. Nah gitu. Jadi ya ngomongnya ojol ya. Ojol, teman-teman ojol Jadi ya. kalau itu kan rame, alhamdulillah seiring waktu bener. tuh dapur Neka semakin dikenal. Suka bangun dua tuh luar biasa kalau Iya. pagi ya. Rame banget, alhamdulillah. Waktu itu saya ada beberapa karyawan, saya jadi kasirnya. Ya umur saya kan nggak muda lagi juga ya, nggak terlalu update apa itu harus update stok Mengenai- barang yang oh, gitu. habis. Jadi kalau dia datang habis bang gini, nanti dia marah gini sama saya. Pak, kalau memang habis diupdate dong di sistemnya. Oh ya mohon maaf ya, benar. bawa senyum aja. Mohon maaf ya, aku nggak ngerti, udah itu terlalu rame, aku nggak sempet pegang. Jadi nggak fokus gitu Iya, ya nggak udah pegang, ya. nggak pegang HP. Udah sekali senyumin, curhat sama istri. Bun tadi kena marah tukang ojek di situ. Ya sudah ya, memang kayak gitu. Iya katanya iya, kan. memang salah gitu Iya. ya. Again beberapa hari berikutnya seperti itu lagi. Mengulang lagi. Karena alhamdulillah waktu itu ya YouTuber datang, wartawan Iya, datang. banyak kan ke situ kan. Jadi semakin rame, saya masih pegang itu nggak ada kasir waktu itu karena handle sendiri semua. Iya. Kena marah lagi. Jadi dari situ ini adalah saya sudah langsung dapat ini adalah cerminan UMKM pinggir jalannya Palembang. Jadi kerasa baru ya. Iya. Oh ternyata ini nih. Ya seperti itu jadinya. Jadi langsung ngomong sama istri, kita harus nge-branding nih. Kita harus membedain bahwa UMKM Palembang, UMKM Indonesia tuh bisa bersaing sama kayak di Korea, di Jepang gitu. Yang kayak lebih ini ya, walaupun di kaki lima, Iya. tapi kayak punya tempat gitu. Benar, pendapatan mereka itu kan salah satunya dari tourism juga kan, dari wisatawan. kuliner, dari street food. Jadi dari situ kami ngomong kita harus nge-branding deh, kita positioning di kawasan ini bahwa
Dapur Neka ini bisa jadi pionir UMKM kaki lima yang bisa dikenal orang punya identitas yang bagus. Jadi Gitu. jadi saat itu setelah oke seperti ini sih kita Udah upgrade berbincang itu terus. tadi ya. Jadi itulah kenapa yang Bang Ilham lihat tim saya pakai topi Topi padang gitu. topi padang, Sama kayak ada meja itu rapi gitu ya, kayak ada besi di atasnya ada itu. pelaminan. Pelaminannya Waktu itu dipikir kan. pokoknya yang paling norak di Sukabangun saya buat gitu. Kalau Itu malah justru menjadi ciri khasnya gitu. benar, itu titik baliknya gara-gara saya suka dikomplain, ini kayaknya remeh banget ya. Kadang orang beli itu mau cepet-cepet, nggak mau antri. Nah, itu juga jadi faktor, ini kita harus naik kelas deh. UMKM ini harus naik kelas. Walaupun kaki lima, kami juga mohon maaf tuh ada mempekerjakan beberapa karyawan. Benar. Pengangguran bisa kita rekrut. Iya. Janda-janda bisa ada di tim kitchen Jadi saya. berkah juga ya untuk banyak orang gitu udah. Iya, ibu-ibu yang nitip-nitip itu dia juga bantu keluarga, bantu suami untuk nyekolahin anak. Benar. Jadi saya harus punya identity nih. Saya pengen UMKM ini harus punya karakter, dikelola dengan profesional, walaupun cuma kaki lima yang beratapkan Iya. langit gitu. Jadi itulah saya buat pelaminan, anak-anak saya pakein baju Minang, pakai aksesoris Minang. That's why ya alhamdulillah waktu itu jadi Kayak nempel ya udah karakter itu ya, Nah, udah ya. itu. Pokoknya kalau kita lewat itu pasti noleh gitu. Wah, ada ya ini. Oh, ternyata langsung dapat tuh dalam pikiran walaupun kita belum turun, ini kayak Minang karena diwakili dengan ornamen yang ada di situ ya. Bener. Dan sampai akhirnya ini menentukan menunya di dapur nekannya ada apa aja nih udah. Oke. Nah, kita memang core bisnisnya di sarapan Minang. Sarapan Minang ini Jadi konsepnya memang pagi ya. awalnya pagi. Awalnya pagi. Kalau sekarang udah sampai siang, sampai catering hotel, sehingga Waduh, udah kemana-mana nih. bisa melayani resepsi juga. Udah ada catering juga ya. Sudah masuk. Udah malah sampai tembus ke hotel juga. Alhamdulillah. Ini dulur-dulur ini menjadi inspirasi untuk kita galau-galau bahwa itu tadi ya. Jalan itu akan dengan sendirinya terbuka ya, udah ya. Tapi ingat ini harus tetap dengan dengan segala perencanaan juga pasti ya. Sampai akhirnya ada menu-menu yang di depan hadapan kita ini ya, udah ya. Kita kenalan dulu ya sama menu-menunya, kayaknya udah nyebel-nyebel nih dari tadi ya. Mungkin dari sana kayaknya ada dagingnya nih. Oke. Dulu apa aja tuh udah. Nah, ini yang pertama di sini yang warna kuning, ini rasanya pedas asam lontong tunjang. Kalau orang Minang ngomongnya katupe gulai tunjang. Katupe gulai tunjang. Iya, yang lontong ini ya. gulai tunjang. Jadi itu daging ya, Bang? Itu kaki sapi. Oh, kaki sapi. Jadi ada beda bukannya kikil. Kalau kikil sama kaki sapi beda. Tunjang itu beneran kaki sapi. Jadi yang premiumnya. Nah, ini masakan kampung sangat populer di Sumatera Barat. Kami hadirkan di sini dan menjadi salah satu signature-nya dari Dapur Neka. Orang taunya kayaknya mudah-mudahan lontong tunjang Dapur Neka kayaknya. Kayak udah dapat brandingnya di sana ya udah ya. Bener. Ini kuahnya kita lihat agak ke merah ya ini. Iya, kuning ke arah merah. Kuning ke arah merah ini. Kenapa tuh? Ini lebih penguatan di bumbunya atau cabai atau bagaimana nih udah? Iya, di bumbu itu pencampuran kunyit, cabai sama bumbu dapur lainnya. Oh gitu. Jadi banyak yang awam itu kalau kuah merah udah pasti pedas. Ini belum tentu ya udah ya? Enggak juga. Enggak ya. Kita adaptasi juga dengan kearifan lokal lah Bener. ya. Di sini karena nggak terlalu pedas, nggak disamain juga dengan di kampung. Oh gitu. Kalau di kampung Sumatera Barat itu memang terkenal dengan pedasnya ya? Ya lumayan ekstra pedas ya. Ekstra pedasnya itu dapat tuh. Oke. Dan ini memang termasuk kuahnya yang encer atau kental? Beda untuk nasi sama lontong. Kalau lontong cenderung lebih encer dibanding nasi. Cuman gitu. orang-orang ngomong kalau sebenarnya yang quality ya kayak lauk ya kalau kental kayak gitu ya. berbeda. Cuman orang bilang katanya Dapur Neka ya insya Allah coba di ini deh. Udah ciri khasnya gitu ya. Itu yang hitam itu ada tambahan bawang goreng atau bukan itu, Pak? Udah. Bukan ya. Kayaknya polosan gitu memang ya konsepnya. Iya, sebenarnya harusnya ada bawang goreng. Nah, lupa tadi. Kelupaan. Iya. Gak apa-apa tuh. Ada lontong tunjang, yang putih ini lontong gulai tauco. Nah, ini kuahnya berbeda. Kalau tadi kita cenderung kuning kemerahan gitu ya. Tapi ini malah justru kayak kalau di Palembang tuh mirip warna dari kuahnya
Burgo. Burgo, ya, benar. Tapi ini bukan kuah burgo, bukan ya? Bukan, bukan. Ini lebih ke mana nih udah untuk kuahnya? Ini sama dia di Minang itu salah satu favoritnya juga. Ini kayak opor. Oke, opor lebaran gitu ya? Bener, cuman ada tempenya karena tauco kan. Tauco itu ya sama kedelai gitu ya? Iya, rasanya gurih. Jadi Ada untuk tempenya. anak-anak juga bisa makan. Dan itu pakai apa nama tuh? Ada buncis. Sayur buncis. Dan bisa ada sambalnya juga nih ya? Iya. Waduh, macam becain lemak nih ini pasti ya. Yang di sebelahnya itu, ini kita salvok dengan bumbunya nih. Apakah ini bumbu kacang gitu ya? Apakah ini sambal? Apa nih udah yang sebenarnya tuh? Nah, ini yang ada mie ini lontong pical. Oh, lontong pical. Ya, jadi gaya gado-gado. Mungkin spaghetti sama campuran spaghetti kalau orang barat ya, orang Eropa, spaghetti sama saladnya orang barat. Tapi ini Sumatera Barat Ini ada kearifan juga. lokal kita ya. Iya, kearifan lokal. Jadi Ini- spaghetti kearifan lokal kita. Ini lontong pical, nggak banyak orang di Tahu ya. Sumsel nyiapin menu ini. Bener. Jadi salah satu jadinya favorit juga gitu. Ini lontong pical artinya ada irisan lontong juga di situ. Di dalamnya ada lontong Oh, ada. Boleh dong udah kita iniin dikit tuh, ada Boleh. nggak ya? Supaya yang di rumah bisa tahu tuh bahwa ini nggak cuma mie ya. Boleh. Oke, boleh dibantu sama siapa nih? Masak siapa tuh? Dari dapur Neka ya. Ini kerupuknya nggak di. Nggak apa-apa tuh. Ini tampilannya menjadi lebih cantik andai dari kerupuknya coba kita taruh juga tuh di bagian atas. Waduh, jadi tambah menarik ini ya, Manca Becek ya. Oke. Pokoknya kalau pecinta masakan Minang, ini untuk menu lontong pical ini dicari banget. Makannya nggak pagi, siang, sore sama kayak Semuanya makan bisa pempek. ya. Oke, Iya, makan pempek nggak kenal waktu gitu. nggak kenal waktu. Waduh, Manca Becek kelemaknya ini dah. Dan ini semua ready dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Oke, jadi lumayan cukup panjang. Tuh, lihat di bagian dalamnya. Waduh, ada Lontongnya juga. tuh diangkat sama udahnya ya. Ada lontongnya, ada mie-nya. Komplit Kuah sekali. kacang. Ini kayaknya porsi saya nih yang banyak makan ya. Ini porsinya memang segini ya udah. Iya, satu porsi seperti ini. Wah, jadi untuk yang lapar, yang memang hobi makan, yang dengan porsi besar, kayaknya ini menjadi pilihan tepat nih. Terus ada irisan ini juga ya, kayak ketimun itu. Ada timun ala kayak gado-gado ya. Mirip tuh kayak gado-gado. Ada sayur hijaunya dari kangkung. Ada mie untuk karbohidratnya juga karena orang kampung biasanya kan tani. Iya. Jadi makannya agak banyak memang. Oh gitu. Tapi kalau buat rasa dari bumbunya, ini memang persis kayak gado-gado atau ada ciri khas juga tuh? Kalau gado-gado nasional itu cenderung manis. Iya. Kalau ini cenderung gurih. Oh, ke gurihnya ya. Pedas? Ada sedikit rasa pedas. Sama agak lebih dikit rasa bau daun jeruk. Oh, ada daun Itu jeruknya juga. pembedanya. Jadi lebih wangi gitu ya. Dan juga di sini pakai sambal juga tuh. Pakai sambal itu disesuaikan dengan selera. Selera ya. Jadi didampingi juga dengan sambalnya nanti. Oke. Dan kita bergeser di sebelah kirinya. Ini kayak daging ya, udah bukan? Oh, ini daging nangka. Oh, daging nangka. Kejauhan kayak ini ya. Kayak daging sapi tuh. Tapi inilah ciri khasnya gitu. Ini daging nangkanya artinya nangkanya dimasak kayak kita beli nasi Padang gitu ya? Bener. Atau enggak? Bumbunya beda? Sama tapi lebih diturunin sedikit. Ini Karena untuk ketebalan rasanya gitu ya? bener. Karena kalau misalnya untuk pasangannya lontong itu lebih encer. Kalau nasi kental? Iya, sama bumbunya nggak sekuat kalau misalnya pakai nasi. Karena nasi kan semua cenderung flat kan rasanya. Kalau ini sudah majority yang dimakan adalah 50-50% lah dengan kuah dan lontongnya. Jadi memang kesatuannya itu kalau lontong udah pasti kuahnya agak sedikit encer gitu ya. Oke, untuk rasa gurihnya kayak mirip nggak sama yang pertama tadi nih udah atau beda? Beda. Beda ya. Beda ingredientsnya beda. Oh, ingredientsnya itu kayaknya lebih gigit yang mana tuh? Bukan lebih gigit sih, kayak lebih apa ya kalau di mulut tuh? Oh, ini yang ini gitu. Kalau gulai nangka karena aromanya bau dari nangka itu kuatnya yang sudah pada umumnya. Oh, Tapi aromanya. kalau ini ada campuran daging kaki sapi, itu gurihnya lebih gurih lagi. Kayak kaldu-kaldu gitu ya Bener. udah ya. Oh, begitu. Itu favorit banget kalau yang tunjang. Nangka ini juga
banyak Banyak. mesif lah yang belinya banyak Pokoknya banget. kalau nangka ini malah justru di rumah nggak masak lauk, nggak masak sayur, Iya. biasa beli ke warung Padang itu Nah, sayur nangkanya aja gitu. iya, kadang orang gitu. Jadi makanya tetap dihadirkan di sini ya udah ya. Iya, Udah pasti kalau Minang itu pasti nangka nggak akan lepas gitu benar, ya. Aha. benar. Dan kita beralih ke sebelah sana lagi tuh. Ini ada mie, ada nangka, ada telur. Nah, Kayaknya komplit lagi nih Manca Bice. Apa tuh udah? ini kita kembangin juga menu kita. Aha. Ini lontong mie. Lontong mie. Mungkin- Jadi lontong sama mie gitu ya. Iya, kalau wong Palembang Model kan kita mie. model mie. Iya 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 Nah, iya. Taiwan mie. Taiwan mie. Kalau udah kadang model gendom mie. Hobi juga ternyata udah ya. Nah, kalau yang di kampung kita ada lontong mie. Ada lontong Nah, mie. Dia versinya langsung kenyang gitu. Oh, Mbak. porsinya nih besar nih dulu-dulu. Dan ini memang taste-nya kayak Taiwan yang dikasih mie kan enaknya beda dengan Taiwan kayak original double nikmatnya ya. Nah, kalau ini pecahnya beda lagi. Hmm. Kuah lontong yang kuat dengan rempah ditambah dengan mie yang kayaknya sejuta umat ya. Iya. Untuk peminat ini Banyak penggemarnya tuh kalau mie. Aha. mungkin bisa promosi ini enak banget. Aha. Coba deh. Ini kalau bumbu mie-nya tetap dipakai atau enggak tuh? Enggak semuanya, Enggak cuma ya? sebagian. Oh, sebagian Karena aja. kalau misalnya dipakai Takutnya semua, terlalu masin nanti ya udah ya. benar, malah kuahnya lari Oh, rasanya. jadi rasanya enggak gitu terasa gitu ya. Oke, dan itu ada irisan dari sayur nangkanya juga ya. Bener. Untuk kuah ini dia lebih cenderung mirip yang sebelumnya tadi atau yang pertama tadi tuh? Kuah nangka dikasih mie. Jadi sama ya sama yang itu tadi ya. Ah, ah, Yang membedakan cuma ada penambahan topping mie-nya itu tadi. bener. Dan ini penggemarnya di dapur Neka itu paling banyak tuh kayaknya. Salah satunya. Ini yang porsi jumbo. Wah. Yang lapar banget. Cocok ini ya kayaknya untuk yang itu tadi porsi makannya itu besar gitu. Oke, dan yang di tengah-tengah di bagian depan itu kayaknya ada daun singkong ya. Oh, bukan. Bukan. Cak-macak nih kata udah Dedi Ilhamnya udah tahu. Itu daging sayur, Oh. bukan. Bukan juga ya. Itu gulai pakis. Oh, Lontong gulai pakis, sayur pakis ya. Iya. Wah, ini banyak nih kalau di Palembang tuh yang seneng pakis tuh. Bener. Karena katanya pakis ini susah didapat ya udah Susah, ya. karena musiman. Musiman juga. Tapi kalau di dapur Neka selalu ada ya. Insya Allah setiap hari ada. Insya Allah ya. Nah ini bagaimana tuh kalau kuahnya ini mirip kalau di Palembang ini kuah lontong tuh ini yang kayak pakai pakis nih warnanya tuh. Bener, ya cenderung kuning ya. Kalau ini lebih kuningnya di atas sedikit kunyitnya dibanding menu yang kita di Palembang. Ini original taste-nya juga dari Sumatera Barat. Untuk ini. Ciri khasnya juga. Rasanya tuh pedas asam. Kalau lontong nangka pedas. Kalau untuk pakis itu pedas asam. Kalau tauco cenderung gurih kayak opor. Oh gitu ya. Jadi masing-masing 6 menu ini ada ciri khasnya tuh. Benar. Jadi beda-beda. Ya kita kan selera beda-beda ya. Nah untuk selera yang beda ini semuanya ada kok di menu Indonesia tuh ada. Ada ragamnya tuh banyak gitu ya udah ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, ini yang menarik lagi di awal tadi udah menyampaikan bahwa bersama dengan Uni itu nggak ada basic ya. Nggak ada. sekolah tata boga, Nggak ada. belum pernah juga jualan di awalnya. Nggak Tapi ada. akhirnya bisa mendapatkan banyak resep menu-menu yang seperti ini bagaimana tuh? Sempat Oke. kontekan dengan keluarga di kampung atau belajar atau bagaimana tuh? Oke. Nah, di awal memang kami survei potensi pasar. Iya. Ya, potensi pasar kami survei di Palembang ini yang belum ada itu apa. Kalaupun ada kuat nggak karakternya, Iya. gitu. Terkadang juga, mohon maaf, kami suka jajan, bawa menu tradisional yang otentik namanya, tapi taste-nya kok nggak Nggak mewakili ya dari nggak namanya itu mewakili. tadi ya. Mungkin faktor takut di harga ya. Aha. Takut di harga jadi kualitasnya turun. Nah malah justru itu yang bikin pembeli kecewa ya udah ya. Nah kalau saya berpikir gini, saya cari nafkah, tapi saya ada tujuan lain. Saya nggak mau satu aja tujuannya sama istri. Oke. Saya mau melestarikan bahwa budaya Indonesia ini bagus. Anak-anak semuanya makannya menu-menu barat. Spaghetti seperti itu ya, keju, susu. Benar. Sedangkan menu kita ini enak juga loh. Apalagi dengan rempahnya udah ya. Benar, kita punya karakter sendiri. Nah, jadi cari nafkah ini kenalin bahwa di luar Sumatera Barat masakan ini kok nggak enak. Enggak, sebenarnya Enggak, enak. Ini
Tinggal apa tuh yang menjadi PR-nya, mungkin explore-nya kali ya udah ya. Explore dan yakin bahwa ini ada marketnya. Banyak kok orang yang harganya up tapi pengen tahu otentiknya seperti apa di sana. Begitu. Tidak harus ke sana, cukup di sini tapi sudah mewakilin gitu. Oke. Nah, ini kalau berbicara mengenai lontong juga di Palembang, ini jujur ya udah ya dari tahun mungkin 80-an kali ya. Sampai dengan detik ini lontongnya masih berdiri tuh. Dan juga dia menjadi salah satu pendengar setia kita juga di RRI, baik itu di Pro 4 Pro 1 itu selalu monitor. Mudah-mudahan mbahnya lagi monitor juga. Ini ada di kawasan KM5 nih, ini udah ya. Ini dia tuh memang konsepnya apa ya, lebih apa ya, pada umumnya aja gitu jualan lontong gitu. Oke. Tapi yang bikin kita menarik itu dia tuh kayak jualan lontongnya malah justru dimulai dari jam 9, setengah 9 pagi. Oke. Yang notabene lontong ini menjadi sarapan itu pasti dari pagi gitu ya. Tapi yang anehnya lagi udah sampai dengan detik ini penggemarnya tuh nggak henti-henti datang. Iya, alhamdulillah. Dan ciri khas dari lontongnya itu tadi kuahnya tuh bener-bener encer, sangat encer kayak gitu. Bahkan mungkin di atas sedikit dari air putih gitu ya. Oke. Tapi penguatan karakternya itu pada cabenya. Cabenya itu berupa cabai merah yang cair dan dimana kalau orang makan di situ tuh menuangkan cabenya itu yang menjadi daya tarik gitu. Oke. Jadi menciptakan gradasi rasa yang ketika udah masuk ke mulut tuh sensasinya tuh ciri khas sekali gitu ya. Dan namanya tuh lontong mbah kalau kita nyebutnya di Jalan Srijaya KM5. Kebetulan itu di sebelah kanannya sekolah SD saya dulu. Oh gitu. Dari Memori ya. kakak saya SD kecil sampai dengan saat ini udah orang tua udah punya cucu, masih eksis walaupun Alhamdulillah. regenerasi begitu. Oke. Jadi artinya di memang ini ya kata udah tadi disampaikan bahwa lontong itu memang banyak sekali peminatnya gitu. Bener. Tinggal PR-PR yang tadi disebutkan udah itu perlu untuk kita ini kan ya. Bener. Kayak Kita generasi penyambung budaya yang ada di Indonesia. Saya berpikirnya seperti itu. Iya. Jangan ada lost generation gitu. Budaya kita nih bagus loh. Tinggal gimana kita nyampein, ngemasin sama pengemasannya ya, pengemasan nyampein ke orang, sama promosi. Itu. Jangan sampai anak-anak kayak gini. Pasar kami yang kami tuju untuk yang Kalangan apa tuh? kalangan yang umur ya, dari umur ini dewasa. yang agak senior. Tapi kalau saya yakin ini akan anak muda. Kalau kita promote terus, Iya. kita bangun keyakinan bahwa produk kita Bisa bersaing ya. sangat bisa bersaing. Malah orang-orang luar, mohon maaf pas datang ke tempat saya, ada yang dari Pakistan, dari Amerika, dari Belgia, pernah datang ke kita. Nyobain datang Enak ke kok dapur Neka katanya. langsung gitu Iya, ya. gitu. Oke. Dan ini mungkin kita ke dapur Nekanya lagi dengan ciri khas di awal yang tadi tuh di kawasan Sukabangun 2 itu yang kalau pagi tuh udah rame ya pasti yang dengan segala ornamen dan kesibukan di situ. Tapi untuk saat ini bagaimana nih udah? Katanya agak bergeser sedikit di dalam ya. Iya, jadi konsepnya kami tambahin karena yang datang alhamdulillah semakin variatif. Banyak orang-orang luar yang dari jauh-jauh, dari kawasan Sukabangun. Kalau jauh itu pengen duduknya agak lama. Jadi kami memang ada siapin space yang di dalam ruko saat ini. Alhamdulillah. Jadi udah upgrade di sana ya udah ya. Sedikit-sedikit. Tapi ini menghilangkan ciri khas dari dapur Neka nggak? Enggak, insya Nggak ya. Allah. Karena tetap ada tampilan di bagian depan ya. Iya, seperti itu. Jadi kaki limanya mudah-mudahan masih tetap ada. Masih ada di situ. Dan anak-anak masih tetap bawa aksesoris ya. Oh, itu. tetap dipakai. Nah, ini udah biasanya bukan cuma di Palembang tapi dimanapun kita berada ada sesuatu yang kayak, aduh ini rame ya, aduh ini enak ya, ini akhirnya dipelajari akhirnya membuka juga nih, dan nyaris juga sama begitu. Kalau dari Uda Dedi bagaimana menanggapi itu? Oke, ya alhamdulillah kalau kami istri dan tim berpikir kita tujuannya bukan cari nafkah, tapi budaya. Artinya satu, ini budaya Indonesia dari sisi kuliner ini sudah semakin dikenal. Yeah. Teman-teman yang kemarin belum terinspirasi untuk buka, nggak pede bahwa makanan kita nih jadul, ini mulai buka. Alhamdulillah, bukan kita aja. Saya memposisikan diri, saya duta budaya khusus kuliner Minang di Palembang ya.
Sukabangun 2 deh yang kecil. Sukabangun, Di ya. RT di Sukabangun 2 saya Kawasan sana deh, dulu gitu. ya. Nah, alhamdulillah sekarang sudah ada duta-duta lain di RT lain. Nah, yang kedua kalau dari sisi takut nggak persaingan gitu. Kompetitor gitu. Insya Allah nggak. Nggak ya. Awal-awalnya kok gini, tapi kesininya nggak. Allah udah kasih rezeki masing-masing. Orang pengen cari makan semua kan, ya nggak masalah, Allah itu rezekinya maha luas. Benar. Jadi tetap aja kita konsisten apa yang kita lakuin, back to our vision, visi kita apa nih? Kita mau melestarikan budaya, kita mau cari makan, tim saya mau nafkahin keluarga, itu aja fokus, tetap evaluasi quality masakan, layanan kita, apakah balik ke otentiknya kita di awal atau lari dari standarnya kita. Nah, itu aja fokusnya. Pokoknya konsisten aja, yakin bahwa masing-masing udah ada tempatnya usaha, ada pasarnya, dan rezeki sudah diatur semua. Nah, ini dulur-dulur, ini menjadi edukasi untuk kita galau-galau, jangan sampai malah justru bikin mental kita down ya, udah ya. Ngelihat, aduh kok sama cak aku ini segala macam. Itu yang tadi disampaikan oleh Uda Dedi bahwa ya itu tadi ya, semuanya udah ada rezekinya, dan juga di sini memang mempertahankan budaya Minang juga ya, termasuk di bidang kulinernya ini, dan itu tidak diartikan sebagai pesaing ya. Enggak. Malah justru sekarang dapur Neka itu tadi makin berkembang gitu. Artinya rasa itu tidak akan bisa mengkhianati gitu ya, akan tetap jujur gitu ya, udah ya. Bener. Terkadang kita contoh aja tuh masak mie instan, kita masak sendiri di rumah kok biasa aja gitu, kok ketika beli enak ya, beda ya. Begitupun dengan yang ada di dapur Neka. Kalau memang sudah melekat ya ciri khasnya, walaupun di depan rumah pintu kita itu jualan yang sama, kita pasti baliknya ke dapur Neka lagi ya. Ini yang dipertahankan oleh Uda Dedi dan juga Uni juga di rumah gitu. Dan kalau biasanya udah tadi kalau di perusahaan sebelumnya itu kan sebagai pemimpin juga ya di situ. Termasuk juga di dapur Neka menjadi pemimpin juga. Apakah sama nih penerapan caranya gitu, atau ada khas khususnya gitu? Manajerial ya? Iya, manajerialnya. Bedanya manajerial kalau misalnya di perusahaan itu kita menjalankan sistem. Sistem itu udah dibuat oleh tim di kantor pusat ya. Jadi jalanin aja. Yang monitoring memang kita di harian, tapi by system juga dikendalikan, juga dimonitor oleh HRD kantor pusat. Nah, bedanya dengan yang sekarang, yang saya kelola sekarang, UMKM sekarang, saya yang membuat sistem, saya ikut menjalankan sistem, saya memonitoring sistem, kita juga yang mengembangkan. Jadi bedanya sebenarnya bisnis lebih capek gitu. Benar. Cuma karena dari nol tadi, ada aral melintang, jadi perjuangannya itu terasa banget ya. Bener. Jadinya kita jadi tangguh gitu. Mental terbentuk secara tidak langsung tuh. Bener. Jadi kalau ada masalah kanan kiri kayak tadi kena marah tukang ojek gitu ya. Jadi jadi strong gitu, jadi struggle. Nah, itu yang membuat kita semakin mudah-mudahan semakin kokoh, kayak pohon kurma lah. Semakin digoyang akarnya tambah turun, tambah kuat. Makin kuat gitu ya, udah. Bismillah, insya Allah doanya seperti itu. Dan ini menjadi berkah juga tuh buat teman-teman tim yang ada di situ ya. Kalau sekarang tim yang membantu ada berapa nih udah? Untuk yang produksi beda, untuk di lapangan beda juga ya. Bener. Yang tetap dikatakan tetap lah, yang harian ada itu 15. Waduh, banyak ya. Kalau misalnya kita ada catering yang di hotel atau di rumah prasmanan, di kantor-kantor, itu saya ada orang panggung. Gitu. Orang panggung khusus. Ya kalau di Palembang nyebutnya panggung tuh. Orang panggung. Panggung tuh bukan nyanyi pojok panggung, bukan Mance Bece ya. Tahu lah kalau Palembang. Juru masak. Bukan panggung sandiwara. Ini juru masaknya tuh. Nah, nanti kalau untuk packing saya pakai freelance juga. Alhamdulillah. Itu buat senang kita kelola UMKM ya. Saat ini lihat orang ini nggak ada kerjaan, saat dipanggil itu mereka senang banget, malah nunggu kok kapan udah ada lagi job gitu-gitu ya. Ini menjadi berkah artinya udah ya buat masyarakat di sekitar gitu. Itu nikmat. Terutama buat teman-teman yang saat ini memang sudah bergabung di Dapur Neka, udah dari awal banyak ya.
Yang dari awal memang dia masuk tuh karyawan maksudnya. karyawannya. Oh dari satu dulu. Heeh. Dari satu karena kan modal kan tipis kan. Dari satu nggak tercover, tambah lagi satu. Ya gitulah, tambah 2, tambah Akhirnya 4. jadi Alhamdulillah. segini gak banyaknya gitu ya. Oke, jadi menariknya katanya tadi ada catering juga, sampai ada apalagi tuh udah tadi. Ada di e-katalog perkantoran juga. Nah, akhirnya ini berkembang dengan sendirinya itu mulai terasa ada ide untuk menambah lini-lini yang itu tadi di tahun keberapa nih untuk Dapur Neka? Eh, Kayak ke catering dulu Iya. mungkin. Alhamdulillah mungkin termasuk berani lah saya ya. Ini inspirasi untuk kita bersama nih. Karena pada saat di awal-awal Dapur Neka itu yaitu tadi kayak teman-teman kayak Bang Ilham yang bantuin gitu, Iya. yang kenalin ada wartawan sampai di tahun 2022 apa 2023 Dapur Neka jadi best brand untuk koran Radar waktu itu, untuk juara di tahun itu. Gitu ya? Sampai jadi ya narasumber juga di acaranya koran Radar. Itu di 1 tahun pertama banyak teman-teman dari vlogger yang Iya, bantuin. datang ke situ ya. Saya pernah nonton tuh ada Devi tuh kalau nggak salah tuh, ke situ ya. Devi atau siapa gitu ya. Mbak Pokoknya ada yang Dina. bikin konten ke situ. Mbak Dina makan pakai receh. terus Makan ada pakai Mbak- receh ya itu. banyak yang bantu. Ya vlogger, ada YouTuber, wartawan yang datang langsung, malah TV nasional juga gitu. datang. Jadi alhamdulillah untuk pagi ini bisa juga bertandang ke perempat ya. Iya, siap boleh. Akan menambah deretan itu juga ya. Artinya di sini memang orang tuh banyak yang pengen tahu. Iya. Orang banyak yang pengen mengeksplor juga gitu ya. Ternyata di kawasan Sukabangun 2 Palembang ini kita punya apa ya untuk kuliner yang benar-benar Minang sekali gitu ya. Udah ya. Jadi di awal itu karena teman-teman ini banyak bantu, banyak yang order. Gara-gara order ini itu yang terinspirasi kenapa masuk ke catering. Karena hampir rutin lah waktu itu, hampir seminggu bisa 3-4 kali. Coba deh kita di catering karena teman-teman yang order, coba deh bisa catering ke sini nggak, ke kantor, misalnya Akika minta nasi kotak. Nah itulah pertamanya mungkin nasi kotak dulu, Oke. snack box, udah itu tambah-tambah lagi, customer udah mulai tahu Bertambah, dan permintaan, oh kenapa nggak ini, oke bismillah kami coba dengan alat yang sewa dulu di awalnya. Itu prasmanan disewa dulu, alhamdulillah mulai Sekarang udah punya sendiri ya. sedikit-sedikit kami cicil lah. Alhamdulillah. Jadi ini memang menjadi acuan bahwa ya itu ya yang awalnya di sebelah trotoar, ini akhirnya Kalau bisa di tengah trotoar di awalnya. Kalau takutnya boleh kesenggol waktu itu. beca nanti ya. Sampai akhirnya sekarang sudah menembus ke hotel gitu ya, sampai ke kantor-kantor juga. Artinya di sini ada apa ya, dari karakter udah ada juga uninya, ada sesuatu yang benar-benar di apa ya diperjuangkan. Itu lebih kemana nih, udah kayak mempertahankan konsistennya tuh apa yang sampai akhirnya mengantar ke titik ini? Mungkin kami ini tipikal pembelajar mungkin Bang. Kami merasa kami itu nggak tahu apa-apa setiap hari. Oh jadi haus ilmu terus ya udah ya. Gitu. Pengen belajar, pengen tahu gitu. Orang bisa, insya Allah kita bisa. Allah kasih kita jalan. otak yang sangat cerdas, bisa kita maksimalin nggak gitu. Karena ya balik lagi ke agama, kalau misalnya cari nafkah, kami pikir ajaran kita, ajaran kami Muslim, serasa kalian itu hidup sepanjang masa gitu. Kalau beribadah, serasa kalian itu besok mau meninggal. Jadi setiap hari kami belajar, cari nafkah. Insya Allah yang tadi kita cari keberkahan untuk kami sekeluarga sama Karyawannya. tim. Karena bangun ini kami berpikir bukan kami yang bangun, kita yang bangun. Tim ini harus ada bangga dengan tim Dapur Neka ini. Mereka harus bangga kalau ini sudah berkembang, ini karena saya juga. Bukan karena bukan karena Uni. Waduh. Ini karena kita. Jadi alhamdulillah kesejahteraan mereka juga Ikut terbawa terbangun juga kalau di sini sudah ya. seperti itu. Dan sedang kalau mereka bangga dengan ada sense of belonging gitu ya, kata orang Padang ya. Ini kata orang Palembang itu. Apa tuh artinya? Rasa memilikinya tuh tinggi. Oke. Karena kita rangkul mereka, kadang cari ide juga sama-sama. Enggak dari Uda atau Uni aja. Oh gitu. Jadi Walaupun tetap melibatkan teman-teman juga ya. Karena kita mungkin merasa hebat, masih merasa tahu, tapi pada saat diskusi
mereka ini kan muda-muda. Oh enggak gini udah. Ya kalau yang sekarang berkembang seperti ini, konsep-konsep jualannya seperti ini, platingnya seperti ini, cara pemasarannya seperti ini. Jadi teman-teman di situ semuanya aktif juga ya ternyata ya, Ini dilibatkan. ada Rehan di sini. Walaupun dia Rehan baru juga berapa ya? bulan, teman-teman sharing gimana Rehan. Rehan asli Di Minang juga. Palembang, di Palembang. Katanya Perancis tadi ya, bukan? Iya bukan. Gitu ya. Nah, tapi ini yang menarik dari udah di Dapur Neka ini bahwa rekan bisnis atau yang membangunnya ini kebetulan istri sendiri ya. Iya. Jadi bagaimana tuh komunikasi dengan istri tuh setiap harinya tuh mengenai Dapur Neka ini apa? Selalu merencanakan apa ke depannya itu? Iya. Di awal dulu nggak pernah berantem. Gara-gara masuk kuliner jadi sering berantem karena sering komunikasi. Tapi berantemnya ini berantem untuk kemajuan nih, Mancebejo kan berantem dikit-dikit melayang apa itu bukan ya? Berantemnya ngambek-ngambek sedikit. Itu. Jadi kalau misalnya di awal wajar aja. Kalau sebelumnya kan di kantor saya udah perginya pagi, pulangnya malam, ketemunya sebentar. Nah, tapi di awal seperti itu ada miss pendapatnya seperti ini, pendapat saya seperti ini. Tapi bukan berantem sampai yang tadi terbang enggak, insya Allah. Lebih ke pendapat gitu ya. Agak beda pendapat, tapi itu malah bagus. Istri mungkin sangat benar, tapi ada porsi yang harus dihaluskan. Nah, kalau ngomongin soal porsi, ada masing-masing ya? Untuk di Dapur Neka nih. Nah, kalau Uni cenderung di dapur, Uninya kalau di udah dapur. cenderung ke marketing ya. Manajemennya di situ ya. Jadi quality control Uni. Oke. Nah, untuk marketingnya sejauh ini apa yang di Dapur Neka? Kayak sampai ada teman-teman blogger juga di situ. Iya. Nah itu dia, kalau marketing pertama kita memang mempositioning diri bahwa Dapur Neka ini sarapan Minang di awal. Sampai yang sekarang kita sampai jual sampai sore ya. Positioning kita sarapan Minang. Tapi berikutnya kita sampai jual ke jajanan pasar nasional. Nah, buat apa tadi? Mohon maaf. Untuk porsinya masing-masing tuh, ini tadi udah di dapur ya. Untuk promosinya maksudnya tuh. Nah, promosinya yang pertama mungkin awalnya ada pertama kita ikut vlogger. Oh, vlogger dulu. Nah, nggak tahu kenapa vloggernya kayak jatuh cinta sama kita, jadi kayak saudara jadi. Jadi malah akrab ya, ada kedekatan di situ. Karena kita memang pengen belajar tadi, jiwanya belajar. Oke, gimana baiknya. Malah abis itu dia gratis dan beberapa event. Akhirnya ngikut juga tuh, yang lain-lainnya juga ke situ. Iya, gitu. Dan alhamdulillah kalau event-event di food festival di Palembang, di mall-mall, di mana-mana itu diundang, jalur undangan. Oh, jalur undangan bukan kita yang mengajukan, pengen ikut enggak ya? Alhamdulillah. Malah teman-teman ini harus ikut deh. Pokoknya harus mendorong ikut deh. Gitu. Nah, di situ juga salah satu media promosinya kami. Branding ya, udah ya. Nah, ikut beberapa food festival. Udah itu dari dinas-dinas karena ya tadi pembelajar, ikut training-training yang gratis maupun berbayar sambil jalan. Karena kami mau terus upgrade, karena sadar belum ada pengalaman di kuliner. Instansi-instansi ini bantu promosi ke instansi lainnya dan kantor. Yang awalnya jadi peserta seminar, akhirnya yang ngajak jadi customernya Dapur Neka. Akhirnya semuanya terbuka semua ya udah ya di situ ya. Jabanin aja, insya Allah Allah kasih jalan. Amin. Ini menjadi inspirasi semua nih. Oke, untuk di jangka panjang mungkin ada rencana untuk penambahan titik atau cabang Dapur Neka ini di Palembang lebih khususnya, ada nggak? Kepikiran sampai ke situ udah? Untuk sementara jangka pendek dulu deh. Kami lagi benahin dulu tempat sama kualitas dulu. Karena sekarang untuk minggu ini Dapur Neka sudah tambah menu lagi. Oh ada, apa tuh? Dari pagi biasanya kita sampai jam 10 aja. Untuk beberapa hari ini kita sudah buka sampai jam 5 sore. Itu menunya seluruh lontong itu sampai sore jam 5 ada. Nah, ini jadi yang tiba-tiba ngidam, pengen lontong, datang ke Dapur Neka ya, sampai jam 5 sore ini ada. Udah itu ada sate Padang. Ada sate Padang juga dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore ada. Ada juga soto Padang. Oh, soto Padang juga.
dari pagi sampai jam 5. Nah, itu. Jadi kita memposisikan diri kita jajanan Minang. Oke. Jajanan Minang tapi berat ya. Kalau jajanan kan biasanya jajanan Ringan, ya, cemil-cemilan gitu ya. Tapi bisa untuk makan malam, makan siang. Kayaknya menunda makan nasi nih kalau udah makan lontong gini ya. Apalagi yang pakai mie tuh. Porsinya tuh udah bikin kita kelengar gitu ya. Oke, untuk alamatnya udah pendengar kita yang pengen datang ke Dapur Neka tuh di mana sih untuk patokannya? Oke. Di Dapur Neka ada di Jalan Sukabangun 2, nomor 88, kilometer 6,5 Palembang. Ya. Kalau dulu teman-teman pernah tahu minimarket Wiro, Oh, itu. kita di seberang minimarket Wiro. Oh, di situ seberang, gampang ya. Di seberang ATM Center. Jadi kalau masuknya Jalan Sukabangun 2 dari Lurus saja ya, turun tebing gitu. dari Puntikayu, itu sebelum Bakso Sony. Kalau Bakso Sony sebelah kiri, Posisinya ini sebelah kanan ya? Sebelah kanan. Oke. 300 meter sebelum Bakso Sony. Oke. Di sebelah kanan. Jadi aksesnya itu jalan lebar. Benar. Untuk yang bawa mobil juga bisa ya? Parkiran insya Allah Aman. besar banget. Besar untuk motor juga apalagi gitu ya. Jadi silakan datang ke sana dan silakan mencicipi langsung juga ya yang pengen tahu, dan untuk harganya mungkin terjangkau ya udah ya, jangan khawatir. Jangan khawatir. Kita ada salah lawa, lupa bawa itu dari 1.000 rupiah aja. Ada yang 1.000 tuh. Sampai 35.000 yang lontong tunjang ya. Jadi kalau malam mingguannya kebetulan megang duit 100.000, tenang. Pacak di Dapur Neka banyak yang dapat ya. Oh banyak. Masih Pacak bawa linjangan juga datang ke situ. Calon ADIP masuk juga itu. Apalagi kebetulan malam ini malam minggu kan. Nah. Kayaknya malam mingguannya ke Dapur Neka udah tutup ya jam 5 ya. Sampai jam 5. Tapi untuk nextnya mudah-mudahan bisa sampai ke malam ya udah ya. Oke, baik, terima kasih udah waktunya. Baik, terima kasih Bang Ilham, luar biasa. Kayaknya masih kurang nih waktunya, masih banyak sekali pelajaran-pelajaran yang masih pengen kita gali di Dapur Neka, tapi karena waktu udah 56 menit nih, nggak kerasa ya. Ini malah kita nggak ada jeda tadi ya. Luar biasa, pokoknya doa kita mudah-mudahan Dapur Neka akan selalu eksis. Amin ya Allah. Selalu menjadi ciri khasnya untuk Minang yang ada di Palembang. Dan juga selalu membawa berkah untuk teman-teman tim yang ada di sana. Dan semakin banyak yang mencintainya gitu ya udah ya. Oke, baik. Dan dulur-dulur, mudah-mudahan obrolan kita bersama dengan Uda Dedi ini akan banyak sesuatu hal baik yang dapat kita petik, yang dapat kita ambil pelajarannya sehingga dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan karena waktu kita sudah habis, ini kita bakal berpisah untuk di Teras UMKM edisi Sabtu tanggal 24 Januari 2026. Tapi untuk yang belum sempat tadi menyaksikan di awal, silakan tonton kembali di tayangan channel YouTube Pro4 Palembang. Oke, dan kami pamit, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.